Saudara, mari kita lanjutkan membahas tulisan dari Fransiskus Welirang dalam buku Forum Manajemen Prasetya Mulia, ya. Tema tulisannya adalah harapan dunia usaha pada antropologi. Ya. Kita ulangi, kita kutip kembali, yaitu relasi dunia usaha dengan masyarakat ibarat ikan yang hidup dalam air. Meskipun harus berpegang pada hukum-hukum ekonomi dalam mengembangkan usahanya, tidak boleh mengabaikan dan atau alpa untuk berpijak, ya, untuk berpijak dan menyelaraskan diri pada kaidah atau hukum dan sistem kemasyarakatan di mana usaha tersebut berdiri atau didirikan, ya, baik produk budaya perusahaan yang membentuk corporate image maupun perilaku karyawan dengan masyarakat di sekitarnya, ya toh? Nah, jadi Anda bukan satu entitas sendiri yang maunya sendiri apa sendiri, meskipun Anda sudah menguasai yang disebut oleh F.B. Taylor tentang Bapak Scientific Management yang hidup tahun 1856 sampai 1915. Ya toh, Anda menguasai 5M, material, mesin, man, method, money. Ya toh, Anda sudah begini. Tapi ini hanya bisa di era zaman dunia usaha yang vertikal gitu, ya toh. Saya punya teknologi, saya punya 5M itu saya kerjakan sendiri, dibutuhkan masyarakat, saya kasih harga sekian dan saya dapat untung sekian. Itu nggak bisa, karena Anda hidup seperti ikan di dalam air. Nah, sekarang bagaimana pandangan kita tentang kehidupan ini, ya toh? Nah, Charles Darwin mengatakan bahwa hanya sperma yang terkuat yang bisa melakukan pembuahan pada telur itu. Survival of the fittest. Nah, karena itu ini didukung oleh Niccolo Machiavelli yang hidup pada 1469 sampai 1527. Ya. Dia mengatakan begini, oke aja, bagus saja pemimpin sebaiknya dicintai dan ditakuti oleh yang dipimpin. Itu bagus, konsep ideal. Tapi dalam keadaan saya tidak bisa mendapatkan keduanya, saya akan memilih ditakuti. Ya. Jadi karena itu power itu mesti diarahkan pada ditakutin. Ya toh? Nah, Karl von Clausewitz yang hidup 1780 sampai 1831, yang terkenal dengan bukunya On War tentang perang, dia mengatakan begini, perang adalah kelanjutan setelah penyelesaian politik gagal itu. Jadi dua cara pandang ini, Machiavelli dan Karl von Clausewitz ini, ya sudah nggak bisa diharapkan bisa menciptakan dunia yang damai. Ya. Karena itu
Charles Darwin itu sebenarnya mempunyai the other side daripada pendapatnya yang seringkali disamarkan itu. Baru akhir-akhir ini aja mulai dimunculkan itu. Barangkali semuanya berubah dan tidak ada yang tetap. Yang tetap itu hanya semuanya berubah, maka yang survive itu bukan the fittest, bukan yang terpandai mau terkuat, tapi semua yang bisa mengikuti perubahan. Pantare, kalau orang dari Yunani mengatakan semua mengalir itu, ya. Nah, Daud Yusuf menarik karena dalam bukunya dia mengatakan pemimpin yang baik adalah seorang spesialis for the constructions of the whole. Semacam dirijen itu. Dirijen kan begitu, dia sendiri gak memegang musik, alat musik, tapi dia hanya menjadi memfasilitasi sehingga terjadi simfoni. Nah, ini persis dengan angklung yang dipimpin oleh Mang Ujo dan mengadakan konser di Washington beberapa waktu lalu, sehingga ada 5.000 lebih orang-orang datang ke lapangan itu dan diberi satu orang satu angklung aja dan dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 semacam ini yang pegang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Lalu dengan memberikan kode kalau saya begini yang bunyi angklung nomor 5 ini 4 ini atau begitu, lalu membuat orang-orang yang hadir itu surprise tuh. Dan yang menarik lagi yang dia membawakan lagunya Michael Jackson, We Are the World itu. Jadi memang masa depan demokrasi barat itu sudah tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa untuk membangun masa depan itu. Apalagi dengan terjadinya perang tarif. Dan lalu kalau nggak hati-hati menuju pada perang nuklir kan. Jadi Mang Ujo itu, ya demokrasinya Mang Ujo itu. Kalau yang dirumuskan oleh Daud Yusuf, spesialis for the constructions of the whole itu. Nah, Tai Chi dalam arah ini, karena salam penutupnya adalah di 4 samudera, 1, 2, 3, 4, 5 benua, klik di sini. Ini salam Tai Chi. Di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Nah, saya rasa ilmu masa depan itu, ya inilah semua kita kembali lagi di dalam biji sudah ada pohon itu. Omega ada di alfa itu. Seperti juga dikatakan oleh Hastabrata itu, seni memimpin Hastabrata. 8 toh, hasta toh. Yang pertama adalah Anda harus bisa menjadi surya, matahari, sumber energi kan. Lalu Anda harus bisa menjadi candra itu, rembulan itu. Tengah malam gelap, Anda memberi arah
menerangi. Lalu Anda menjadi Kartika itu, bintang itu. Anda tahu arah itu, mana utara, selatan, gitu. Seperti dilakukan oleh nelayan di lautan itu kan. Yang sudah ada dari dulu sebelum ada kompas. Tapi caranya dia hanya menengadah ke langit kan. Gitu. Lalu dia melihat sifat angin itu, mengisi yang kosong, menyeimbangkan, gitu. Bisa dikatakan keadilan sosial, gitu. Dinikmati oleh semua orang, toh. Lalu mendung, ketika mau mengadakan perubahan, seorang pemimpin itu semua pada bingung ini. Mau kemana nih? Seperti pada saat mendung. Tapi begitu diadakan perubahan oleh pemimpin yang bijaksana, arif bijaksana itu. Seperti mendung menjadi hujan dan udara menjadi segar kembali. Ya, 5. Nah, setelah itu api itu. Ya. Api itu apa? Ya, semua dalam kehidupan ini pasti ada pembusukan, toh. Nggak bisa melawan waktu, toh. Nah, kalau nggak ada yang mengurus ini, maka ya dunia isinya sampah semua kan. Nah, itulah mempunyai sifat api dahana, tuntas, membersihkan sampai kembali menjadi abu. Dari abu menjadi kembali kepada abu. Dan lalu air itu, samudra itu, ya. Samudra itu ada muara daripada ratusan sungai, ribuan sungai, miliaran sungai mengalir menjadi samudra. Ya. Lalu dari samudra dia kena panas, menjadi apa? Uap air, lalu disinarin matahari menjadi awan, ditiup angin sampai ke pegunungan, daerah dingin, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai untuk kembali ke samudra. Dan selama mengalir dia itu menghidupi semua satwa, flora dan fauna itu. Ada yang sampai ke tempat legok itu menjadi danau, ya, sehingga tempat binatang-binatang juga mencari untuk minum. Ya. Nah, yang masuk ke air tanah menghidupi tanaman dan terus mengalir ke atas pucuk pepohonan, bertemu dengan sinar matahari dan terjadi fotosintese dan menghasilkan oksigen, menghasilkan bunga, dan lalu buah, dan buahnya jatuh untuk dimakan oleh manusia maupun satwa, ya, terus berputar seperti air itu, ya. Nah, inilah gerakan dari Tai Chi, mengalir itu. Nah, bagi yang kurang, nasibnya kurang bagus, dia masuk pada menjadi god itu dan lalu membusuk, dan karena membusuk itu air nggak suka itu. Di dalam suasana yang busuk itu, karena dia mau berguna, lalu dia terbang memisahkan, meninggalkan lumpur itu, lalu dia ke langit bergabung dengan awan dan lalu melakukan the great harmony itu, the dancing of cosmos itu, ya.
Nah inilah sebenarnya kalau kita mau menyelamatkan peradaban kita yang sedang dalam keadaan yang kritis ini, ya kembalilah kepada wisdom yang kuno ini semua, ya, yang ternyata bertemu dengan yang modern. Seperti dikatakan oleh ahli fisika kuantum Werner von Heisenberg. Ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan dan sampai jumpa lagi.